Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Enggak kalau sibuk. Pagi. Daerah DKI Jakarta yang kita cintai ini dan Pemda DKI Jakarta itu, mari kita sambut kedatangan Bapak hadirin yang berbahagia. Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada para wisudawan beserta seluruh anggota keluarga, kelulusan yang bukan akhir melainkan awal dari perjuangan Anda yang sesungguhnya. Sukses selalu menyertai Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur DKI Jakarta, Insinyur Haji Joko Widodo, terima kasih. 52 wisuda sarjana dan magister Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, dan ini tentunya merupakan suatu kehormatan sekali bagi Pak Jokowi untuk menyampaikan orasi ilmiahnya. Silakan Pak Jokowi. Kita sambut tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru besar, keluarga besar, Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, Iya, Mustopo. Kenapa? Mustopo Pak Jokowi. Iya, Mustopo. Kenapa? Mustofa tadi Pak. Mustafa. Ya, keselil-selil sedikit kan nggak apa-apa. Gubernur kan tidak selalu harus betul. Dan seluruh wisudawan, wisudawati yang pada pagi hari ini segera di wisuda serta tamu undangan yang berbahagia. Saya sebenarnya juga bingung mau menyampaikan apa. Karena kalau sudah berhadapan dengan ribuan undangan seperti ini, yang keluar adalah keringat dingin. Saya memang paling takut itu kalau disuruh berorasi ilmiah. Padahal saya merasa keseharian saya sering tidak berada pada lingkungan-lingkungan yang ilmiah, sehingga saya sangat terus terang sangat takut sekali kalau disuruh menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keilmiahan, apalagi namanya orasi ilmiah. Sehingga saya mohon maaf Pak Rektor dan seluruh guru besar, agar yang saya sampaikan ini tidak dinamakan orasi ilmiah, tapi ya sambutan gitu aja, atau apa ya. Ya terserah Bapak Ibu semuanya. Saya ingin sharing pengalaman sedikit. Jadi yang pertama tentu saja saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada para sarjana
dan magister yang nantinya akan diwisuda, semoga dengan bekal keilmuan yang telah didapat selama saudara-saudara kuliah ini dapat diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, saya juga ingin titip agar seluruh wisudawan yang nantinya diwisuda ini kita tidak perlu menunggu orang lain atau perusahaan untuk memberikan pekerjaan kepada kita, tetapi seharusnya kita ini justru mampu dan bisa untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain. Saya hanya ingin memberikan contoh bahwa peluang-peluang yang ada di negara kita, apalagi di Jakarta ini sangat besar sekali untuk kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan saya kira dengan ilmu yang telah Bapak Ibu dan saudara-saudara dapatkan, ini nantinya bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang bermanfaat. Saya hanya ingin cerita sedikit waktu saya dulu sehabis wisuda. Memang terus saya pengennya memang cari pengalaman dulu, tapi memang saya sebelumnya sudah berancang-ancang untuk bisa berwirausaha. Hanya 2 tahun saya bekerja di BUMN di Aceh. Kemudian setelah itu saya pulang lagi dan saya harus ngomong apa adanya karena orang tua saya tidak mampu. Saya sendiri juga tidak punya modal. Saya ingin sekali punya usaha dan memulai usaha. Dan saat itu setelah 2 tahun bekerja saya pulang dan kemudian memulai usaha. Memang saya tidak punya apa-apa. Tapi saya titip, kalau ingin berusaha itu, ingin berwirausaha itu, jangan pikir panjang-panjang. Jangan ada rasa khawatir, rasa takut. Yang paling penting satu, segera dimulai. Harus segera dimulai. Saya pengen apa? Pengen memulai usaha misalnya. Buka warung. Segera buka warung, jangan mikir-mikir nanti laku atau tidak, ada yang beli atau tidak, itu urusan belakang. Segera dimulai dulu. Dan kalau kita lihat, negara kita ini masih butuh sekali banyak wirausahawan, entrepreneur. Karena memang juga negara kita ini masih banyak yang nganggur, sehingga kalau ada yang membuka usaha itu akan merekrut pekerja ya. Mungkin kalau pas memulai nggak apa-apa, seperti hanya 2 orang nggak apa-apa, tapi paling tidak bisa membuka lapangan pekerjaan. 3 orang juga nggak apa-apa, 1 orang pun juga nggak apa-apa. Saya ingat tahun 88 waktu saya memulai usaha juga sama. Saya mulai dan saya betul-betul tidak mempunyai modal apa-apa. Saat itu saya juga gambarnya nggak kelihatan yang di sana. Saya ikut ngutang sendiri saat itu. Memang bukan berat, sangat berat sekali waktu memulai. Saya punya 3 orang dan 4 orang dengan saya, dan saya memulai usaha dengan ikut menjadi tukang. Waktu itu saya ingat, saya memasarkan produk-produk yang saya punyai dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, dan hanya di lingkungan Solo pada tahun pertama. Kemudian, ya ini agak cepat, jadi 2-3 tahun setelah itu, tahun kedua saya bisa memasarkan ke Jakarta.
pada tahun 2-3 saya sudah langsung bisa ekspor. Tapi memang kalau Bapak Ibu saudara-saudara ketahui, kalau dibandingkan dengan yang lain-lainnya, memang dari sisi modal nggak punya dan kalah. Dari sisi peluang kompetisi juga sangat ketat sekali. Tetapi ingat bahwa kita ini mempunyai, kalau memang kita nggak punya modal, kita harus mempunyai sesuatu yang memang harus kita lebihkan. Saya berikan contoh, waktu saya memulai usaha tahun 88 sampai 4-5 tahun, itu memang yang paling berat pada tahun-tahun 1 sampai 5 sampai 7 lah, kira-kira tahun yang sangat berat dalam memulai sebuah usaha. Kembali lagi, jadi kalau kita tidak mempunyai kelebihan modal, tidak mempunyai kelebihan uang, ya kita harus berani berani memunculkan kelebihan kita yang lain. Saat itu kalau orang lain hanya bekerja jam 8 sampai jam 4, ya saya bekerja jam subuh sampai tengah malam, kadang jam subuh sampai subuh. Karena apa? Saya nggak punya yang apa yang mau saya lebihkan kalau saya tidak berani seperti itu. Kalau mau sukses hanya seperti yang lain-lain, dan yang lain-lain berangkat jam 8 pulang jam 4, kita juga jam 8 pulang jam 4. Ya apa yang kita bisa lebihkan dari orang lain? Sama, mungkin Bapak Ibu sudah semuanya nanti kalau bekerja juga sama. Kalau bekerjanya hanya rutinitas dan monoton, jam 8 sampai jam 4, jam 8 sampai ya, jangan berharap Bapak Ibu semuanya bisa meloncat. Akan sulit. Jadi memang harus saja dilebihkan. Beda kalau Bapak Ibu semuanya sudah dari sananya mungkin punya orang tua yang sudah sangat kaya raya, tidak soal. Jadi hal seperti itu yang harus kita lebihkan kalau kita ingin memang ingin lebih dari yang lain. Jadi setelah diberi minum. Jadi pada saat tahun 90-an, 91, saya sudah bisa ekspor saat itu. Jadi tadi kembali lagi, tadi mulainya dari TK, TK-nya juga TK 0 besar, 0 kecil, 0 besar. Kemudian juga masuk ke SD, SD-nya mulai juga kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6. Urut itu tapi cepat memang. Dan masuk SMP juga bisa ekspor juga. Memang rentangnya sangat cepat sekali. Karena apa yang tadi? Karena ada yang kita lebihkan dari yang lain. Di tahun saat itu 1991 sudah bisa ekspor sampai sekarang. Ekspor pun dulu juga dekat-dekat. Ekspor pertama ke Singapura yang paling dekat. Ekspor kedua ke Taiwan. Ekspor ketiga bisa ke Eropa, bisa ke Amerika dan ke Middle East, ke negara yang lain. Karena kita ini urut terus, tidak meloncat-loncat, ada urutannya. Dan pelajaran yang bisa dipetik dari itu, saya hanya mengingatnya dan membaca catatan-catatan kecil saja bahwa kiat sukses dalam berusaha itu memang yang pertama ada kecintaan. Jadi senang dulu. Jangan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya masuk ke sebuah ruang, ke sebuah wilayah yang Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya tidak senang.
misalnya tidak senang dengan urusan listrik, jangan masuk ke bidang usaha kelistrikan. Kalau Bapak Ibu semuanya tidak senang dengan urusan yang berbau kayu, ya jangan buka usaha yang berkaitan dengan kayu. Menurut saya ada beberapa hal yang berkaitan dengan sukses menjalankan kewirausahaan. Yang pertama memang harus ada yang namanya inovasi. Banyak orang-orang di dunia usaha kalau produknya ditiru itu marah-marah, ke pabriknya diintip orang itu juga nggak boleh. Kalau saya persilahkan. Mau lihat pabrik saya, model mebelnya seperti apa, finishingnya seperti apa, silahkan. Mau melihat tren terbaru yang kita punya, silahkan. Karena pasti setiap 6 bulan sampai 1 tahun selalu kita ganti. Model 6 bulan ganti. Mau ditiru saya sudah ganti lagi. Pakai mau dilihat, ya silahkan. Setiap tahun juga packingnya aja selalu kita rubah dan kita ganti. Jadi kenapa kita harus takut menunjukkan kepada teman-teman kita? Nggak apa-apa. Saya paling senang kalau ditiru. Nggak mungkin follower itu akan lebih baik dari yang ditiru, nggak mungkin. Saya memang selalu sampaikan, Jokowi itu trendsetter, bukan follower. Enggak. Kadang-kadang agak sombong dikit ya. Dan yang kedua juga bisa melihat peluang pekerjaan apa sih yang harus bisa kita ambil. Sekecil apapun peluang, kalau bisa kita kalkulasi, bisa kita hitung, ya silakan masuk. Jadi memang harus pandai melihat peluang. Begitu juga nanti setelah Bapak Ibu dan saudara-saudara di wisuda juga, lihatlah peluang. Tidak usah tergesa-gesa, tapi lihatlah peluang. Sekecil apapun, peluang itu dimanapun ada. Peluang pekerjaan ada aja. Memang tidak bisa langsung buka pintu langsung bisa masuk. Kadang-kadang memang harus ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Dan itu nanti akan menjadi cerita yang baik pada saat kita sudah sukses mendapatkan sesuatu. Dan yang ketiga ini punya motivasi yang tinggi. Ya tadi yang saya sampaikan, kalau orang lain bekerja jam 8 sampai jam 4 sore, ya jangan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya bekerja itu pada jam yang sama. Jangan berharap sukses kalau seperti itu. Ya, artinya apa? Harus ada dilebihkan. Harus lebih rajin. Harus ada motivasi yang kuat bahwa kita ingin sesuatu dan kita harus mempunyai motivasi yang tinggi untuk meraih itu. Dan selanjutnya fokus itu penting sekali. Kita ini sering gampang kehilangan konsentrasi dan senangnya berpindah-pindah, nggak fokus mengerjakan sesuatu juga nggak fokus, bekerja juga nggak fokus. Sehingga tidak tahu mau kemana kita. Kalau fokus dan itu dilandasi dengan rasa kecintaan kita terhadap pekerjaan, itu juga akan bisa memberikan kesuksesan pada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Kemudian ada konsistensi, istiqomah, ada konsistensi. Jadi kalau bekerja itu jangan gonta-ganti. Di usaha juga sama. Sudah memulai dengan usaha kayu, baru 3 tahun, ya kan, bangkrut, pindah menjadi usaha batu. Usaha batu baru setahun bangkrut, ganti lagi usaha listrik. Usaha listrik kesetrum bangkrut,
pindah lagi ke usaha kontraktor yang lain. Enggak akan rampung-rampung mulai dari TK terus, karena setiap hal itu ada problemnya. Setiap hal itu pasti ada masalahnya. Ini mulai dari TK, enggak termasuk ke SD, gonta-ganti. Kalau kita fokus, masalah dan problem akan kita kuasai. Semakin kita kuasai, bekerja dalam apapun kalau fokus dan konsisten itu akan semakin menguasai masalah dan semakin menguasai problem. Dan kalau kita konsisten terhadap pekerjaan yang kita kerjakan, itu juga akan menimbulkan sebuah kepercayaan, sebuah trust bagi orang lain bahwa kita ini punya konsistensi terhadap pekerjaan yang kita geluti. Kemudian kalau yang namanya orang mau masuk ke dunia usaha, memang yang paling penting ini yang terakhir ini, berani mengambil risiko. Ya memang itu. Kalau mau masuk ke dunia usaha harus berani mengambil risiko. Dan risiko setiap saat itu selalu mengintip kita. Tapi ya, saya jalani 23 tahun juga nggak pernah ada, ya alhamdulillah nggak pernah ada masalah, sehingga tidak perlulah hal-hal yang yang membuat kita takut lah, karena di semua tempat itu ada risikonya. Nah ini, tapi setelah 23 tahun saya masuk di dunia usaha, 8 tahun yang lalu karena kecelakaan saya jadi wali kota. Nah ini kecelakaan, nggak ada hujan, nggak ada angin, ya karena karena ada yang datarin saya juga bukan politikus, saya juga bukan orang organisasi yang pintar. Tahu-tahu datang, mungkin masyarakat dan rakyat ini sudah bosan dengan karena waktu saya nyalonin jadi wali kota itu semuanya muka-muka lama semuanya, saya muka baru, mungkin rakyat sudah bosan dengan yang lama-lama. Kemudian lihat kok ada muka baru. Mungkin mikirnya seperti itu. Coblos saya jadi wali kota. Saat itu saya ingat hari Jumat saya dilantik. Jumat dilantik, kemudian hari Senin saya masuk jam 7. Protokol nyampaikan ke saya, Pak, nanti Bapak jadi inspektur upacara. Waduh, saya kaget. Karena sudah 25 tahun ikut upacara, saya nggak pernah. Tahu-tahu masuk hari Senin, disuruh jadi inspektur upacara. Saya tanya pada protokol, gimana itu jadi inspektur upacara? Gampang Pak, nanti kalau ada komandan laporan, Bapak jawab aja, laksanakan. Oh gitu, gampang. Pikiran saya gampang. Terus, nanti kalau ada apa-apa hormat, Bapak hormat saja. Gitu, iya Pak. Yang kedua gitu, pikir gampang. Yang ketiga, nanti kalau komandan melaporkan terakhir, Bapak jawab aja, bubarkan. Wah kalau yang itu gampang. Pikiran saya. Begitu jam 7:15 saya masuk ke lapangan, naik ke podium saya. Jelek gitu. Ya saya kan orangnya kurus ya. Saya gagah-gagahkan biar kayak inspektur upacara yang benar. Begitu komandan upacara ke saya, lapor, bla 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 bla, saya jawab tegas, laksanakan. Dia kembali, wah selamat. Satu selamat saya udah. Yang kedua,
Itu ini yang keliru ini. Pada saat komandan menyampaikan hormat gerak, saya tegak juga, saya hormat ini. Saya tunggu gak suruh turun ini. Saya mikir, udah gini terus. Sudah mulai tertawa semuanya, waduh. Saya ini kelihatannya. Di depan apa? Peserta upacara. Waduh, ini benar. Setelah saya gini, tapi tertawa semuanya. Baru lepas gerak. Ternyata jadi inspektur upacara kan lepas dulu, baru komandan berani lepas gerak. Tapi sudah bermenit-menit. Besoknya keluar koran. Apa itu? Ya, sudah keluar koran ya. Ya memang belum pernah jadi inspektur upacara. Kalau keliru ya ada dimaklumi. Ya, tapi ya keluar koran. Begitu terakhir komandan upacara maju, lapor bla 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 bla. Saya udah lemas, bubarkan. Gimana udah keliru ya udah. Jadi wali kota hari pertama itu udah keliru. Dan yang kedua ini juga ada cerita yang juga. Saya ceritakan di mana-mana. Gimana ya cerita ini juga cerita waktu jadi pejabat atau biasanya memang nggak pernah. Biasanya kemana-mana kan juga nyetir sendiri. Setelah jadi wali kota saat itu saya diberi sopir sama ajudan. Ya sopirnya nggak ada cerita, tapi yang dengan ajudan ini ada problem. Saya itu kalau nggak pakai jas itu kurus sekali. Berat badan saya hanya 53 kilo. Sangat kurus sekali. Kalau di balai kota itu hanya pakai lengan pendek. Nah saya ini diberi ajudan. Ajudannya tinggi, tegap, besar. Tambah ganteng lagi. Ya ternyata ada masalah. Ya setiap ada tamu yang datang ke balai kota, yang disalami selalu ajudan saya. Dipikir wali kotanya dia. Ya baru sebulan saya masih kuat. Saya kuat-kuatin kalau ada tamu gitu ya. 2 bulan saya masih kuat. Tapi sudah agak kuat. Setelah 3 bulan betul-betul saya nggak kuat. Nggak kuat betul. Karena yang disalami dia terus gimana Pak? Gimana suruh kuat. Ya, setelah itu saya ganti ajudan saya dengan ajudan yang lebih jelek dari saya. Setelah itu 8 tahun saya jadi wali kota selamat saya. Setelah ada setiap ada tamu saya selalu disalami. Kalau sekarang mungkin karena orang sudah banyak yang kenal saya, jadi ya meskipun saya kurus, jadi orang selalu salami saya terus. Tapi juga saya hati-hati memilih ajudan, karena ajudan saya ya karena ada pengalaman itu saya pilih-pilih. Ajudan saya sekarang ada. Nah, ini ajudan saya. Masa berdiri mau lihat? Dekat sini. Nah, ini ajudan saya. Jadi kalau yang ini pasti selamat kan, gubernur masih ini gitu. Jokowi masih ini, bukan Mbak Ani saya nih. Ya udah. Ini pinter, saya tes pinter, kemudian juga rajin adalah saya didampingi. Terus setelah itu jadi kecelakaan lagi jadi gubernur. Isinya kecelakaan terus. Ya setelah jadi gubernur ya sudah. Kalau logikanya kalau dari Solo itu mestinya juga larinya tidak ke Jakarta kan. Larinya harusnya ke Jawa Tengah katanya gitu, tapi ya karena kecelakaan lagi masuk ke Jakarta.
sampai sekarang ini. Dan juga saya hanya ingin menyampaikan bahwa yang namanya sifat kewirausahaan tadi ini tidak hanya bermanfaat di dunia usaha, tetapi dimanapun saudara-saudara bekerja itu, pengalaman saya baik waktu menjadi wali kota 2 periode dan jadi gubernur sekarang, memang yang namanya entrepreneurship, sifat kewirausahaan ini bisa kita terapkan di dunia birokrasi atau di dunia manapun. Ada menurut saya perbedaan-perbedaan yang di birokrasi dan di kewirausahaan. Di birokrasi itu orientasi biasanya ke orientasi prosedur, artinya prosedur oriented. Kalau di dunia usaha itu pada orientasi hasil, kebenaran riset oriented. Bedanya di situ. Saya hanya ingin menggabungkan supaya ini bisa sambung, sehingga selalu saya sampaikan kepada dinas-dinas yang kita punyai, selalu saya sampaikan hasilnya dahulu harus dilihat apa, target hasilnya apa, ini dilihat dulu, baru prosedurnya itu mengikuti. Kalau yang dulu biasanya prosedurnya dikedepankan, hasilnya baru nggak pernah dipikir. Ini yang ingin kami lakukan model-model entrepreneurship di birokrasi, dan juga membangun sistem ini penting sekali. Jadi tidak hanya menganggarkan sebuah anggaran di sebuah kegiatan, tapi sistem ini penting sekali. Karena kalau sistem ini berjalan, orang tidak akan tergantung kepada figur, tapi sistem memang harus selalu diperbaiki. Seperti yang kita punya sekarang ini, kartu Jakarta Sehat, ini sistem yang kita bangun. Kemudian kartu Jakarta Pintar, itu sistem yang kita bangun. Kemudian kita juga ingin membangun sebuah cara untuk melihat dan mendengar secara langsung apa yang dirasakan dan dialami masyarakat, apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Kenapa setiap hari saya selalu luangkan waktu, tidak 3-4 jam, tidak 1 jam, tidak kadang-kadang 7 jam, kadang-kadang malam hari, selalu belusukan ke masyarakat, belusukan ke kampung-kampung, dari RT ke RT, dari RW ke RW, karena sebetulnya persoalan, masalah, problem itu ada di sana, bukan di kantor. Kantor birokrasi itu kalau sistemnya kan sekarang sudah berjalan dan tinggal memperbaiki sistem-sistem yang ada. Tetapi kalau persoalan, problem, masalah itu adanya di masyarakat, adanya di kampung, adanya di RT, di RW, di situ. Di kanan kiri sungai, di kanan kiri kereta api, problem ada di situ. Dan kebijakan itu akan tepat kalau kita itu menguasai masalah, menguasai problem, menguasai medan, menguasai lapangan. Kalau tidak, kita hanya duduk di meja dan hanya terima laporan dari bawahan kita, yang bisa membuat kebijakan kepleset dan bisa keliru. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini, dan catatan akhir saya bahwa sifat-sifat kewirausahaan ini tak hanya bisa diterapkan di dunia bisnis, di dunia birokrasi, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penting yang sangat ditunggu
Julin Antoni SKG, Ade Kurniasi SIKOM, Anissa Ratna Rahman SKG, Ade Norazila binti Muhammad Ali SKG, Agesti Ayu Priyanti SIKOM, Nur Syafirah binti Muhammad Nur SKG, Agustin Sulistiani Rini SIKOM, Osinta Weku SKG, Ajeng Indriaswari SIKOM, Priscilla Fezalia Novanta SKG, Almira Lati Ayu SIKOM, Verena SKG, Eka Yulia Agustina SIKOM, SKG, Emilia Sabrina SIKOM, Iren Yusina Debatar Media biasa. Raulina Husapea SKG, Gusti Desa Yunita SIKOM, Sekario Ardita SKG, Habibah SIKOM, Citra Kartika Yudiarti SKG, Hannah Tania Kristalita SIKOM, Sarah Muhammad Abe SKG, Helena Pipit Lestari SIKOM, Wita Seriani SKG, Heni Susanti SIKOM, Lina Kurnia Oktori SKG, Ida Rohayuni SIKOM, Raden Siti Rahma Amelia SKG, Ika Karti SIKOM, Diajeng Ikwayi Suwada SKG, Imbar Larasati SIKOM, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. SIKOM, Ya sini. Cepetan potong udah. Ke atas panggung sih. Pak, sama Pak Taufik, Pak. Pak Taufik. Pak Taufik. Tanya ke Pak Taufik aja tadi. Pak, soal negosiasi dengan World Bank dan Jika, Pak, ini udah sejauh mana, Pak? Terus kenapa sih, Pak, di perjanjiannya dibilang ribet, Pak? Bagian mananya, Pak, perjanjiannya? Yang pertama misalnya yang dengan Jepang, dengan JICA memang harus ribet karena memang pinjaman kita tight loan. Tapi saya meskipun sudah tight loan pun tetap harus kita negosiasi agar tidak ribet dan kelamaan lah. Contoh pemenang kontraktor pemenang, ya kan. Setelah ditentukan oleh PT MRT itu harus disampaikan ke JICA dulu untuk dapat rekomendasi apa-apalah namanya, pokoknya dapat sign dari sana. Nah itu perlu waktu 3 bulan untuk tanda tangan seperti itu. Kalau saya nggak mau dong, kan ada ini kan ribet banget 3 bulan, nggak mau saya 3 bulan, saya sampaikan maksimal 2 minggu lah. Kalau nggak mau 2 minggu ya sudah, batalin aja kayak gitu aja. Contoh-contoh seperti itu. Tapi kan Pak, Kalau yang jadi itu juga contoh masalah relokasi, ditentukan bahwa masyarakat itu harus dipindah dengan cara-cara ini. Kalau lapangan kan juga menguasai kita kan. Kalau kita ditentukan seperti itu pada setiap lapangan itu kasusnya beda-beda. Cara penanganannya juga berbeda-beda, nggak bisa langsung dibuat aturan-aturan seperti itu. Kita yang repot. Dan pinjamannya kan juga hanya 1,2 triliun. Oh, duit kita juga banyak. Berarti sampai sekarang masih Kalau gini loh, kalau jadi orang kaya itu harus percaya diri gitu loh. DKI Jakarta nih kaya, 49,9 triliun, kalau nggak kaya harus percaya diri. Itu aja yang ingin pesan yang ingin saya sampaikan. Pak, tapi kan sama JICA itu sebelumnya sudah tanda tangan duluan Ya kan, itu nanti ini nggak berbenturan dengan kontrak apapun namanya perjanjian itu bisa direnegosiasi, bisa. Kena Apapun penalti nggak sih Pak nanti? Nggak Kalau ada ternyata urusan mau dengan penalti, dibatalkan? renegosiasi kok ada penalti. Nggak ada urusan dengan penalti. Oke, Pak, masalah ini Pak lelang jabatan sejauh ini perkembangannya gimana Pak? Udah ada berapa yang mendaftar? Ini kan baru Bapak udah tahu nggak? sudah dibuka. Nantilah kira-kira setelah pembukanya ditutup baru tahu yang mendaftar berapa, yang berminat berapa. Semangat semua kok. Kenapa sih Pak menggunakan sistem lelang? Kenapa menggunakan sistem lelang? Ya, bolak-balik sudah saya sampaikan, kita ingin dapat pejabat yang punya kompetensi, baik di sisi manajerial, di sisi administratif maupun manajerial lapangan harus menguasai. Kemudian yang kedua, kita
kita juga pengen mendapatkan pejabat yang ya menguasai problem, menguasai lapangan, menguasai wilayah, yang ngerti penguasaan wilayah, penguasaan lapangan itu kuat. Yang ketiga, yang paling penting ini mau melayani. Itu aja yang kita ingin butuhkan itu. Nanti yang menyeleksi siapa saja? Terutama yang ada di front depan, seperti lurah, camat itu ada di front depan dalam pelayanan. Yang menyeleksi siapa saja, Pak? Yang menyeleksi ya tentu saja dari kita ada. Bapak langsung turun. Dari akademisi ada, masyarakat ada, saya ada, dan yang lain-lainnya apa. Nasib lurah dan camat yang lama gimana Pak? Nasibnya lurah dan camat-camat yang lama? Itu diberikan prioritas. Yang camat dan lurah diberi prioritas. Kemudian yang kita dahulukan ini juga yang camat dan lurah yang kosong. Sudah jelas. Ada tempat pengaduan HJS di rumah sakit, itu mekanismenya seperti apa Pak? Mekanisme pos pengaduan di rumah sakit HJS. Abisin dulu yang ya udah, kalau ada yang kira-kira kurang dilaporkan aja di situ, di tempat pelaporan itu. Nanti akan ditindaklanjuti. Kalau memang itu sangat teknis ya bisa diselesaikan oleh rumah sakit. Kalau dalam memerlukan sebuah kebijakan ya akan saya segera putusin. Pak lurah camat ini kan kata Bapak yang lama itu diberi prioritas. Kalau ternyata camat lama dan barunya itu ternyata tidak memenuhi syarat seperti yang Bapak inginkan sekarang, itu gimana Pak? Apanya? Kan Bapak bilang camat dan lurah yang udah ada sekarang itu akan diberi prioritas. Kalau ternyata yang prioritas itu artinya ada poin sendiri, mereka diberi poin sendiri. Tapi nanti itu urusannya lah. Bisa kalau ternyata gagal juga bisa ya, Pak ya? Berarti ada kemungkinan dia gagal dong, Pak. Ada kemungkinan dia gagal untuk tidak menjabat camat atau lurah lagi. Kalau nggak masuk dalam kriteria kompetensi yang kita inginkan, yang dibutuhkan ya gimana. Tapi saya lihat, kalau saya lihat SDM-nya ini ya baik-baik. Kalau saya lihat, tapi kan perlu yang namanya seleksi dan promosi terbuka ini perlu. Ini sebuah acara baru, barang baru, harus hati-hati. Harus hati-hati dalam artian kalau ini sukses dan baik, ini bisa kita terapkan di semua. Mekanismenya seperti apa sih? Apa? Gedung SDN 27 di Keramat Jati yang rawan ambruk itu Pak, bagaimana Pak? Tanya ke Pak Kepala Dinas. Ya pokoknya kita setiap ada apapun kegiatan pembangunan itu kualitas itu nomor satu. Udah, kualitas dalam artian kualitas konstruksi, kualitas bahan-bahan yang dipakai semuanya. Karena harganya memang harga yang sangat baik kok kita ini. Pak, ini posko pengaduannya sama seperti pas pengaduan apa SD atau pengaduan apa? balik gini. Lahan parkir, sama KJS. KJS terkait bangunan sekolah ini begitu banyak anggarannya tapi masih nggak saja kerusakan dan itulah yang namanya problem lapangan ya kan, yang harus diselesaikan. Artinya Pak, harus ada manajemen kontrol, harus ada yang namanya pengawasan yang ketat di lapangan. Kalau enggak ya kejadian seperti itu kan terus aja. Bapak di mana sih Pak kesalahannya? Apakah dari pihak kesalahan ya itu ada di manajemen kontrol, nggak ada yang lain. Udah harian harus ada. Ya, sekarang ditanyakan ke Pak Kepala Dinas. Nah. Pak Jokowi, satu lagi Pak, tarif parkir gedung kan udah mahal banget Pak, terus semakin banyak parkir liar itu usaha Pemprov seperti apa nanti Pak? Belum tahu. Nah, cukup ya. Pak nggak lapar Pak. Itu sama aja poskonya dengan center pengaduan. Beda dong, itu kan di rumah sakit, beda. Perbedaannya itu? Ya, kalau pos pengaduan nanti bisa langsung, bisa tertulis. Kalau yang 119 kan harus telepon. Beda dong. Oke. Ayo, Bapak capek yuk. Pak, mau kemana Pak?